Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Sudah siap belajar belum? Kali ini kita akan belajar tentang hubungan bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan dan hewan. Langsung saja kita pelajari materinya yuk. Semuanya, kali ini kita akan belajar tentang bentuk dan fungsi bagian-bagian pada tumbuhan. Apa saja nih bagian-bagian tumbuhan? Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah untuk mengangkut zat hara dari dalam tanah untuk diedarkan pada seluruh bagian tumbuhan. Kemudian ada yang namanya batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Juga mengedarkan air dan mineral yang diserap dari akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang selanjutnya ada daun. Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun ini terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut dengan benang sari. Alat kelamin betina disebut dengan putik. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta sebagai tempat cadangan makanan untuk tumbuhan. Pada buah terdapat tangkai buah, daging buah, dan biji. Bagian yang sering kita makan adalah daging buah. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping, ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk tubuh hewan dan fungsinya. Apa saja sih bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya? Nah, bagian terpenting dari tubuh hewan adalah kepala. Karena terdapat otak di kepala, kemudian mata, hidung, mulut, dan telinga yang menjadi bagian terpenting dari hewan. Nah, ada juga hewan yang memiliki mata atau penglihatan yang tajam. Antara lain, ada hewan elang, burung hantu, dan ikan hiu. Selain itu, ada loh hewan yang memiliki pendengaran yang tajam. Nah, telinga atau pendengaran yang tajam ini digunakan untuk mendeteksi predator atau berburu. Hewan yang punya pendengaran tajam seperti burung hantu, kelelawar, lumba-lumba, dan ngengat. Ada lagi nih hewan dengan penciuman yang tajam yang digunakan untuk berburu makanan dan mengendus bau. Apa saja? Ada anjing, beruang, dan ikan hiu. Teman-teman, kalian tahu tidak? Gigi taring pada hiu terlihat sangat tajam. Gigi ini digunakan hiu untuk berburu dan mengoyak mangsanya. Ciri-ciri gigi ini merupakan salah satu ciri hewan pemakan daging. Selanjutnya, hewan yang memiliki gigi geraham datar merupakan ciri-ciri hewan pemakan tumbuhan. Selain bagian-bagian tubuh yang dijelaskan tadi, ada juga loh bagian-bagian tubuh hewan yang hanya dimiliki oleh hewan tertentu, seperti antena yang dimiliki oleh kupu-kupu. Antena ini dimiliki oleh beberapa hewan serangga. Antena berfungsi sebagai indera perasa, pendengaran, dan alat komunikasi sesama serangga. Juga hewan gajah yang memiliki gading.
Gading gajah digunakan untuk menggesek kulit kayu dan digunakan untuk menggali tanah. Selain itu, gajah juga memiliki belalai. Belalai digunakan untuk mengangkat benda. Selain itu, ada tanduk yang dimiliki oleh beberapa hewan untuk melindungi dirinya, seperti domba, rusa, dan kerbau. Selain kepala, terdapat pula badan hewan. Badan adalah tempat melekatnya kepala, alat gerak, dan ekor. Di dalam badan hewan juga terdapat organ-organ penting pada hewan, seperti organ pencernaan dan organ pernafasan. Selanjutnya, kalian tahu tidak, hewan kucing bisa melompat tanpa terjatuh. Nah, seperti itu karena ekor kucing berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, hewan juga punya penutup tubuh. Sisik pada buaya berfungsi untuk melindungi hewan dari gangguan luar. Seperti ikan juga memiliki sisik pada tubuhnya. Nah, ini berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari gangguan-gangguan hewan yang lain. Selain itu, ada juga hewan yang memiliki bulu untuk menghangatkan badan hewan. Bulu juga membantu burung untuk terbang. Hewan yang memiliki bulu seperti burung hantu, ayam, dan bebek. Ada juga nih hewan yang memiliki rambut. Hewan yang memiliki rambut tebal seperti kucing, anjing, dan kelinci. Hewan yang memiliki rambut tipis seperti kerbau dan gajah. Rambut pada hewan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, melindungi tubuh hewan dari sinar matahari dan air hujan. Nah teman-teman, selain kepala dan badan, hewan juga punya alat gerak. Ada yang bergerak menggunakan 2 kaki, 4 kaki, 6 kaki, bahkan lebih dari 6. Gimana cara dia bergerak? Kaki. Cacing bergerak menggunakan perut. Hewan cacing bergerak Begitu pula dengan ular. Gitu. Hebat ya. Ada juga ikan yang berenang lincah dengan siripnya. Beberapa hewan punya tambahan alat gerak berupa sayap untuk terbang di udara. Oh, seperti kupu-kupu, capung, lebah, dan burung juga. Nah teman-teman, itu tadi bagian-bagian pada hewan dan tumbuhan yang telah Bu jelaskan. Nah, sekarang teman-teman ikuti instruksi selanjutnya ya. Selamat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.